أمورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. Yang saya hormati Ustadz Ubaidil Haq LC, yang saya hormati Ustadz Bilen Sofyan selaku Ketua Pelaksana Ketua Senat FSI, yang saya hormati pula Ustadz Maulana Yudhistira selaku Ketua Panitia, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah memberikan kita kesempatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul meskipun dalam Zoom meeting ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana berkat perjuangan dakwah beliau lah kita dapat menikmati, mencicipi manisnya Islam hingga saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga kalinya tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya ya untuk sama-sama belajar, kemudian mencari info, kemudian berbagi ilmu tentang webinar sharing pasca sarjana syariah Islamiyah. Alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan Ustadz Ubaidil Haq LC, ya, Ustadz Ubaidil Haq LC, yang insya Allah akan menjadi pemateri kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah sebelumnya marilah kita untuk keberkahan acara kita pada siang hari menjelang sore yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama mendengar tilawah ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh saudara kita Ustadz Ahmad Madani. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون
تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek. Ustadz Maulana Yudhistira. Ya, hadir. Tadi kedengaran suaranya, Ustadz? Tadi sempat terputus, Ustadz Anu. Oh ya, mohon maaf. Oke. Acara selanjutnya teman-teman, insya Allah sambutan akan disampaikan oleh ketua acara kita, yaitu Ustadz Maulana Yudhistira. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas hadirat ilahi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di webinar Pasca Sarjana Sharing Sarjana Syariah ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita hantur sajikan kepada kawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam penuh nikmat ilmu yang seperti kita rasakan saat ini. Ucapan terima kasih saya hantur sajikan kepada para pemateri Ustaz Ubaidil Haq yang telah berkenan hadir ke webinar ini. Tak lupa pula terima kasih saya ucapkan kepada para panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Dan yang paling utama saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di acara hari ini. Acara webinar Pasca Sarjana Sharing Sarjana Syariah Islamiyah ini merupakan rangkaian program
dari program pembekalan tingkat 3 dan tingkat 4. Yang mana program sebelumnya itu Training of Fuqaha. Acara webinar sharing sajadah syariah Islamiyah ini mempunyai peran penting untuk kita dalam menentukan jalan untuk melanjutkan, apakah kita ingin melanjutkan S2 di Azhar atau S2 di Timur Tengah lainnya atau di Eropa, atau mau ngabdi di Indonesia. Sehingga setelah harapannya setelah kita mengikuti webinar ini, kita dapat menentukan pilihan jalan kuliah kita masing-masing. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman bisa istiqomah untuk mengikuti acara hari ini sampai acara akhir nanti, yang mana tema acara akhir ialah peran Azhari di Indonesia. Dan tak lupa pula kami meminta maaf, saya mewakili panitia meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam acara ini. Maka dari itu kami minta masukannya dari teman-teman semua. Insya Allah akan di-share survei di akhir acara nanti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Ustadz Maulana Idistira selaku ketua acara, Masya Allah, yang telah memikirkan bagaimana acara ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, marilah kita simak sambutan selanjutnya dari Ketua SEMA FSI kita, yaitu Ustadz Glenn Sofyan. Kepadanya kami persilahkan. Untuk Ketua SEMA FSI, beliau lagi ada pertemuan dengan kedutaan. Jadi untuk kesempatan kali ini akan diwakili oleh saudara kita Ustadz Niam sebagai koordinator pendidikan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghadiri dan mengikuti acara webinar sarjana sharing session ini yang sudah dimukadimahkan oleh Ketua Panitia. Dan acara ini insya Allah 3 hari berturut-turut untuk tingkat 3 dan tingkat 4. Jadi untuk 3 hari ke depan, teman-teman tingkat 3 dan tingkat 4 selalu memantau dan mengikuti acara ini. Sekian dari Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz Niam yang Insya Allah Ustadz Glenn Sofyan lagi sibuk, Insya Allah biarkan bagaimana kemajuan untuk SEMA FSI ke depannya. Semoga beliau-beliau ini kabinet Direktoria diberikan kemudahan dalam menjalankan amanahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, udah nggak sabar lagi pasti ya. Bagaimana kita mendengarkan istifadah, kemudian mencari ilmu, berbagi ilmu ya bersama Ustadz Ubaidillah Haq LC dalam acara webinar sharing pasca sarjana syariah Islamiyah. Oke, sebelum kita mulai acara ini, materi inti, alangkah lebih baiknya dulu kita mengenal siapa sih materi kita kali ini gitu. Siapa sih Ustadz Ubaidillah Haq LC ini? Siapa beliau gitu? Maka saya akan bacakan sedikit dari CV beliau. Ya, yang pertama beliau dulu MA-nya di MA Unggulan Pondok Pesantren Amanatul Ummah tahun 2016. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan jenjang studi beliau di S1 Universitas Al-Azhar, Fakultas Syariah wal Qanon ya. Masya Allah.
jurusan Syariah Islamiyah 2021. Ya, kemudian beliau setelah itu melanjutkan jenjang pendidikan beliau di S2 Universitas Al-Azhar, Fakultas Ulum Islamiyah, jurusan fikih perbandingan madhab sampai dengan sekarang. Masya Allah. Kemudian pengalaman keorganisasian beliau perlu kita ketahui teman-teman. Jadi beliau ini dulu pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah teman-teman tahun 2019-2020 gitu. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum PCNU Mesir 2021-2023 gitu teman-teman. Jadi beliau ini sedang menjalankan S2 teman-teman ya. Bagaimana keseruan kita pembahasan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk menyiapkan buku catatan dan pensil atau pulpen terbaik teman-teman ya. Kayak gitu. Langsung saja untuk mempersingkat waktu teman-teman sekalian. Mari kita simak bersama ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz Ubaidil Haq LC. Kepadanya kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah, terlebih khususnya Divisi Pendidikan yang mengadakan acara yang sangat bermanfaat ini ya, sebagai pembekalan pada tingkat 3 dan tingkat 4, yang mana dalam hal ini adalah tentang webinar penjelasan pasca sarjana di Al-Azhar. Begitu juga nanti besok ada yang di luar Mesir, gitu juga hari yang ketiga nanti cara berkiprah di Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk sharing tentang S2 di ASR. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul ya walaupun online di acara bermanfaat ini. Kemudian selawat dan serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita daripada zaman kegelapan kepada zaman petunjuk terang benderang. Ya. Perkenalkan, ya walaupun tadi sudah dikenalkan ya, perkenalkan nama saya Ubaidil Haq. Saya sekarang sedang menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Ulum Ilmiah di Rosat Kuliah, ya, jurusan Fikih Muqaron. Jadi sebelum kita membahas tentang S2 di Azhar, kita harus tahu sebenarnya nama S2 di Azhar itu apa gitu, istilahnya apa gitu. Maka terkadang kalau kita berbicara tentang dirosat kuliah, itu cuman fokusnya hanya kepada satu kuliah, yaitu dirosat kuliah. Nah, padahal sebenarnya ya, kita di S2 di Azhar itu ada beberapa fakultas. Yang pertama adalah Kuliatul Dirasatul Ulia. Ya, nama ini Kuliatul Dirasatul Ulia. Kalau kita bahas ya, Dirasatul Ulia itu sebenarnya artinya adalah pasca sarjana, program pasca sarjana. Maka kebetulan ada kuliah atau fakultas di Azhar kita itu yang namanya sendiri itu adalah Kuliatul Dirasatul Ulia. Padahal sebenarnya ada fakultas lain yang ada program pasca sarjananya yang bisa ikuti sama mahasiswa asing. Yang kedua adalah contohnya misalnya adalah Kuliatul Ulum Al-Islamiyah. Yang mana Kuliatul Ulum Al-Islamiyah ini sebenarnya dulu itu cuma S1 saja. Kan tapi baru dibuka itu ketika tahun 2018. Jadi kalau misalnya sekarang dihitung kurang lebih di kuliah ulum ya S2 itu masih sekitar 6 tahun untuk sampai sekarang.
Ana pun sendiri ketika masuk tahun 2021 berarti hitungannya Ana masih angkatan keempat ya. Maka jangan jangan heran kalau misalnya nanti ternyata antum menemukan bahwasanya lulusan S2 kuliah ulum itu cuma sedikit, bahkan faktanya itu baru cuma satu mahasiswa Indonesia yang sidang munaqasyah S2 di ulum ya. Jadi perlu diketahui juga. Kemudian yang ketiga, fakultas yang ketiga itu adalah fakultas Dirosat Al-Islamiyah di Dirosatil Ulia. Jadi FDI ya, yang mana isinya mahasiswa Banin saja yang di Sadis itu juga punya program pasca sarjana yang mana nanti lebih khusus, lebih eksklusif dan hanya bisa sependek pengetahuan saya hanya bisa diikutin sama lulusan yang FDI S1 sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita kuliah di Kuliah Syariah Wal Qanun, kemudian ingin melanjutkan S2 di Azhar, fakultas Dirasat Islamiyah itu tidak bisa. Jadi pilihannya hanya dua, kalau nggak kuliah atau ulum gitu. Sedangkan yang anak FDI, barangkali ada yang FDI ya di sini, itu bisa saja. Jadi sepengalaman senior-senior itu bisa saja anak FDI yang ingin melanjutkan S2 di ulum itu sangat bisa gitu. Jadi nggak harus sejajar kalau misalnya S1-nya di FDI, S2-nya di FDI gitu. Kalau FDI seperti itu. Ya. Jadi harus diketahui terlebih dahulu. Oke. Ngomong-ngomong S2 di Azhar ya. Ada beberapa hal atau pertanyaan yang harus ditanyakan terlebih dahulu ke diri masing-masing sebelum benar-benar memutuskan untuk mengikuti atau masuk S2 di Azhar. Ya. Kenapa? Ya, saya buka saja di sini. Azhar itu S2-nya itu tidak hanya memakan waktu 1 tahun 2 tahun, bahkan bisa lebih. Ya, seperti yang kita tahu semuanya ya. Jadi kalau misalnya pengen S2 di Azhar, kita harus siap meluangkan waktu kita beberapa tahun ke depan. Jangan dibandingkan dengan halnya yang di Indonesia. Yang di Indonesia mungkin hanya 2 tahun itu bisa selesai S2. Tapi kalau di Mesir, paling minimal itu paling cepat biasanya 4 tahun mahasiswa Indonesia. Ya. Apalagi misalnya Anda ambil contoh yang di kuliah ulum kemarin, ada sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, itu mahasiswa pertama yang sidang munaqasyah di ulum, itu beliau masuk angkatan tahun 2018. Jadi kalau kita hitung, kalau sampai tahun sekarang berarti ya sekitar 5 tahun ya, 5 tahun atau 6 tahun, itu paling cepat. Ya. Jadi tamhidi, kemudian nulisnya tamhidi setahun, kemudian sisanya itu kita menulis. Maka jadi harus dipertimbangkan matang-matang juga bagaimana teman-teman yang mau melanjutkan S2 di Al-Azhar. Nah, kita nggak bisa memungkiri lah. Kalau misalnya mau yang bagus, maka kita ya mengikuti di Azhar. Kita juga menghabiskan waktu di sini itu untuk belajar gitu. Jadi bukan untuk main-main. Jadi itu harus dipertimbangkan juga. Oke. Jadi kembali lagi ke tadi, pertanyaan-pertanyaan apa sih yang harus kita tanyakan ke diri masing-masing sebelum kita melanjutkan S2 di Azhar gitu. Yang pertama, yang sangat berhubungan dengan tadi, pernyataan tadi, apakah kita itu benar-benar minat dan berkeinginan untuk meneruskan studi di studi S2 di Al-Azhar. Ya. Karena tadi kalau misalnya kita nggak berminat, sedangkan kita mengetahui bahwasanya S2 di Azhar itu ya, saya nggak bilang sulit ya, tapi cuman emang biasanya membutuhkan waktu yang banyak. Gitu. Maka kalau misalnya emang dari awal itu nggak niat ya, atau nggak minat, maka saran saya itu lebih baik kita melanjutkan di tempat selain di Al-Azhar, entah itu di Indonesia atau di yang lain. Ya, karena apa? Karena kita tidak hidup di S2 nanti tidak hanya 1 tahun 2 tahun, bahkan paling cepat itu 4 tahun gitu. Ya, jadi harus benar-benar menanyakan ke diri masing-masing. Karena apa? Karena kalau misalnya kita banyakkan tuh ya, kalau misalnya senior-senior
atau saya sendiri pun lah misalnya gitu, itu mengambil S2 itu hanya sebagai batu loncatan gitu, atau dikarenakan karena kita nggak tahu sebenarnya mau ngapain setelah S1 gitu. Jadi ya udahlah daftar S2 dulu. Nah itu juga harus mulai dari sekarang kalau gitu harus benar-benar pertimbangkan gitu. Karena apa? Karena akan sayang waktu yang terbuang untuk apa namanya memikirkan hal seperti ini. Memang tingkat 3 dan tingkat 4 itu nggak mudah untuk menentukan apa yang akan dilanjutkan setelah S1 nanti gitu. Pasti dilema, saya pun waktu itu dilema. Jadi apakah saya harus lanjut di S2 di Mesir, atau saya harus pulang melanjutkan S2 di Mesir, atau di luar negeri yang lain gitu. Itu harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu. Oke. Kemudian pertanyaan kedua itu adalah apakah kita punya kemampuan untuk benar-benar melanjutkan S2, studi S2 di Mesir. Tentu yang saya bicarakan di sini bukan hanya kemampuan tentang kita cara memahami ilmu atau memahami materi, madah gitu. Bukan hanya tentang itu, tapi apakah kita juga punya waktu yang cukup. Karena pasti orang-orang berbeda-beda kan kondisinya. Ada orang yang lebih pantas atau lebih bijak kalau dia berkuliah di Indonesia misalnya gitu. Karena apa? Karena itu tadi waktunya itu tidak hanya sebentar. Begitu juga mungkin kemampuan dalam bahasa misalnya. Ya, jadi yang perlu dibedakan lagi antara S1 dan S2 yang paling menonjol adalah bagaimana nanti kita muhadharah di S2. Yang mana di dalam muhadharah S2 itu lebih aktif dan komunikatif antara dosen dan mahasiswa. Saya nggak mengatakan kalau misalnya ada yang punya kemampuan kurang dalam bahasa, kemudian tidak boleh masuk S2 gitu ya. Boleh, bahkan bagus, karena ya belajar lah gitu. Akan tapi akan lebih baik lagi kalau kita misalnya bisa mengira-ngira kemampuan kita untuk nanti bisa muhadharah di S2. Karena itu tadi ya, karena kita lebih komunikatif, dan kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti pelajaran itu sangat terasa tertinggalnya kita nanti. Apalagi nanti ketika datang ujian, ya berbeda dengan ujian yang ada di S1. Jadi S2 ya namanya S2 ya, itu nggak ada bubble sheet. Ya pasti semuanya esai gitu. Yang mana itu cenderung kita harus dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam menulis bahasa Arab gitu. Kemudian mungkin yang lain kemampuan, apakah kita punya kemampuan untuk S2 di Azhar dalam segi keuangan misalnya gitu. Tapi insya Allah semahal-mahalnya ini ya S2, tapi tetap mahal di Indonesia. Ya. Jadi kalau di S1 kita kan istilahnya gratis lah ya gitu. Tapi kalau di S2 itu ada pembayaran awal. Ya, nanti bisa saya jelaskan di tengah-tengah materi. Oke. Kemudian apa sih hal lain yang selanjutnya yang harus kita persiapkan sebelum kita mau melanjutkan S2 di Mesir? Setelah saya pelajari ya, setelah saya renung-renungkan selama 2 tahun saya di S2 ini, ada satu poin penting yang harus kita perhatikan. Kita harus berani merubah diri sendiri kita. Ya. Yang misalnya S1-nya jarang kuliah, berarti S2 harus aktif kuliah. Yang cuman S1-nya biasanya aktif kuliah tapi nggak komunikatif, maka S2-nya harus komunikatif. Bahkan emang tipikal S2 di Azhar itu sangat berbeda kalau dengan S1. Kalau S1 kita seperti halnya itu laki. Jadi kita datang ke kuliah kemudian hanya mendengarkan penjelasan dari dokter. Jadi seperti halnya monolog gitu. Akan tapi di tipikal muhadharah S2 itu lebih kepada dialog. Maka kita harus lebih berani gitu. Lebih berani untuk ngomong, lebih berani untuk bertanya, lebih berani untuk diskusi ke dosen gitu. Karena itu yang sangat menentukan kita nanti perjalanan kita di S2 nanti.
bagaimana nanti ketika apa namanya kita menulis, ya kan menulis perjalanannya itu juga pasti sangat erat dengan munaposah dengan diktur. Jadi harus dibiasakan juga kita harus apa namanya mengajak diskusi diktur, mengajak diskusi dosen agar selain kita apa namanya mendapatkan ilmu istifadah dari beliau-beliau, kita juga punya chemistry, ya. Chemistry dengan para dosen. Yang mana hal itu sangat dibutuhkan, apalagi ketika selesai tamhidi nanti. Karena ya apa namanya selesai tamhidi itu kan ada proses menulis. Dalam proses menulis itu nanti ada proses penentuan musyrif. Yang mana kalau kita nggak ada chemistry sama dokter ini, ya gimana, susah dong. Kalau kita udah punya chemistry, punya hubungan yang baik dengan dokter, maka itu yang akan mempermudah jalan kita di menulis nanti. Maka berhubungan juga dengan penjelasan yang saya sebelumnya saya sampaikan. Dari sekarang ya biasakan menulis entah itu bikin bahas ilmi, entah itu bikin apa namanya artikel, ya karena itu sangat akan membantu perjalanan kalian nanti di S2. Ya. Apalagi di ulum ya, karena saya ulum, saya sampaikan bahwasanya di ulum itu tidak hanya kuliah saja, tapi dalam perjalanan muhadharahnya kita juga diberikan banyak sekali bahas. Apalagi di Subasa ya, fikih muqarrar itu hampir setiap madah itu ada bahasnya. Jadi harus rajin kita menulis ya. Kemudian yang terakhir yang untuk persiapan saya apa namanya S2 saya sampaikan bahwasanya S2 itu butuh kefokusan ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mengambil S2 di Azhar ya kalau bisa itu fokus kalian hanya cuma di kuliah saja. Mungkin barangkali yang teman-teman ada yang di bisnis atau yang di organisasi boleh, cuman dikurangi gitu ya. Karena mau nggak mau ya, ini S2 di Azhar itu bukan main-main gitu. Jadi harus benar-benar kita fokus di dalam apa namanya perjalanannya gitu. Oke. Kemudian kita berbicara tentang beasiswa di Azhar. Sebenarnya sama ya, apa namanya cara mendaftar beasiswa dengan S1 gitu di apa S2 di Azhar. Jadi saya cuma berbicara di sini tentang beasiswa BUUS Al Azhar ya. Yang mana mungkin dari beberapa teman di sini udah pernah apa namanya mendaftar beasiswa di Al Azhar. Jadi nanti biasanya pengumuman dibukanya pendaftaran beasiswa itu ada di Facebook Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah namanya. Namanya Facebooknya Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah. Yang mana pembukaan pendaftaran ini biasanya nggak tentu. Ya. Kadang tiba-tiba dibuka gitu. Maka ya dari detik inilah misalnya apa teman-teman yang sekarang lagi megang HP coba dibuka Facebook, ntar namanya Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah, langsung di-follow gitu. Karena kita ya kayaknya di Mesir semuanya gitu ya, di Azhar bahwasanya pengumuman itu terkadang nggak nentu gitu, tiba-tiba muncul gitu. Maka itu yang harus kita apa namanya antisipasi atau kita harus cepat-cepat gitu. Yang mana ini kalau pengumuman yang sebelumnya ya, itu secara pengalaman yang tahun lalu itu ketika diumumkan di FB-nya Majma' Buhus Al-Islamiyah, itu biasanya nanti ditampilkan link ya. Jadi kita mendaftarkan diri itu pakai link. Ini lebih mudah daripada beberapa tahun yang lalu kita harus apa namanya datang langsung hadir ke BUUS gitu. Tapi sekarang enggak, sekarang lebih mudah. Kita pakai link, cukup pakai link. Ada seperti halnya formulir Google formulir gitu ya. Kemudian di situ kita isi apa namanya identitas diri kita, yang hal-hal yang diminta gitu. Misalnya ada paspor atau visa atau apa namanya bukti mukoyat kita, bukti kelulusan kita misalnya, itu semuanya kita foto ya. Kalau pengalaman tahun lalu kita foto terus kita upload di Google formulir link tersebut gitu. Jadi lebih mudah. Setelah kita mengisi semua formulirnya, kemudian kita tinggal nunggu pengumuman. Ya.
Yang mana nanti di Google Formulir itu ada salah satunya adalah email kita, yang mana nanti hasil apakah kita diterima atau enggak itu biasanya diumumkan lewat email, ataupun biasanya kadang juga dari Facebook Majma' Buhus itu menampilkan nama-nama yang lolos juga gitu. Ya. Jadi itu tadi ya, kalau misalnya pendaftaran di BUS seperti itu. Dan biasanya kalau ada berkas yang belum lengkap, ya. Jadi setelah mengumpulkan Google Formulir tersebut, kalau misalnya ada berkas yang belum lengkap, biasanya kita dikasih email, dikirim email sama pihak BUS untuk melengkapi berkas yang belum lengkap. Ya, yang mana sudah ketika kita sudah mengumpulkan Google Formulir tersebut, sudah mengisinya dengan baik, tinggal nunggu pengumuman saja. Yang mana pengumuman ya beasiswa itu nggak menentu. Bahkan teman saya yang S2, Tamhidi 2 lah gitu, itu daftar, yang harusnya itu kan lebih berhak ya daripada S1 misalnya gitu. Tapi dia nggak dapat. Dan itu bukan hanya cuma 1 atau 2 orang, itu banyak S2 bahkan yang tidak dapat. Makanya di sini saya menekankan bahwasanya mungkin beasiswa beasiswa BUS di Al-Azhar ini kayak SNMPTN gitu ya. Jadi kita mengumpulkan berkas-berkas saja, nanti ya udah tinggal berdoa. Kalau kita diterima alhamdulillah ya. Kalau enggak ya mungkin ada kesempatan yang lain gitu. Jadi walaupun S2 pun kadang nggak tentu gitu. Itu ya prerogatifnya Al-Azhar ya gitu, mau milih siapa saja yang ini yang lolos. Oke, kemudian kita sekarang mulai masuk ini ya, pembahasan detailnya bagaimana S2 di Azhar gitu. Semoga tadi mukadimahnya bisa memberikan pencerahan dan pemantapan hati, lebih mantap keputusan untuk kuliah di S2 di Azhar atau di selain Azhar gitu. Kita masuk ke dalam file yang sudah diberikan panitia ini. Ya, bisa dilihat sebenarnya di sini file yang disiapkan ini hanya menjelaskan tentang Kuliatul Ulum saja gitu. Karena sebenarnya yang seperti tadi saya sampaikan ya, karena kita ada 3 fakultas di sini yang menyediakan S2, maka sebenarnya masing-masing fakultas itu berhak untuk dijelaskan masing-masing gitu. Karena kita itu 3 fakultasnya berbeda, kemudian ya tentu di dalamnya juga cara tipikal muhadharahnya berbeda, kemudian birokrasi administrasinya berbeda gitu. Nah, kan tapi nggak apa-apa lah, oke lah kita pakai file yang ini yang menjelaskan tentang Kuliatul Ulum, sembari nanti saya berbanding-bandingkan dengan Kuliatul Dirasatil Ulia. Jadi perlu diingat lagi ya, bahwasanya Dirasatul Ulia itu nama program pasca sarjananya gitu. Yang kebetulan kuliah kita di Al-Azhar itu ada yang namanya juga Kuliatul Dirasatil Ulia gitu. Jadi jangan salah, kadang ada yang masih bingung. Ada yang misalnya saya berbicara, saya sedang kuliah di Kuliatul Ulum di Dirasatil Ulia gitu. Itu ada yang bingung. Sebenarnya saya kuliah di Dirasatil Ulia atau di Kuliatul Ulum. Ya, akan tapi maksud makna yang benar adalah saya berkuliah di Fakultas Ulum, akan tapi programnya pasca sarjana gitu. Jadi di Dirasatil Ulia itu secara bahasa itu artinya adalah pasca sarjana. Oke. Mungkin bisa yang ngatur bisa. Oke. Oke, next. Langsung saja. Next lagi. Nah, di sini udah ditampilkan beberapa jurusan yang ada di Kuliatul Ulum. Ya. Barangkali di sini ada selain syariah Islamiyah, ya. Bahwasanya di Usuluddin itu hampir sama seperti di Ulia, akan tapi yang terbaru yang saya ketahui itu cuma ada tafsir, hadis, dan filsafat, akidah filsafat. Akan tapi yang dakwah ini ya, yang setahu saya itu hanya ada di Ulia. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah syariah Islamiyah, ya, fakultas kita atau jurusan kita. Itu kalau di Kuliatul Ulum itu ada 3. Usul fikih, fikih am,
dan fikih muqarrar. Ya. Yang mana nanti di kuliah itu ada satu tambahan jurusan lagi, yaitu adalah namanya siasah syariah. Ya. Apa siasah syariah itu? Adalah politik pemikiran Islam. Kalau kita berkaca di Indonesia itu ada biasanya jurusan yaitu PPI namanya, politik pemikiran Islam atau pemikiran politik Islam gitu. Ya, jadi di S2 di Azhar pun juga ada, tapi hanya di kuliah itu di Rasatil Ulia. Nanti lebih jelasnya, lebih detailnya belajar apa siasah syariah nanti bisa tanya ini ya, tanya senior. Mungkin di sini ada yang barangkali tahu atau mengenali Ustadz Saiful Milah. Ya, beliau itu mengambil kuliah itu di Rasatil Ulia jurusan siasah syariah. Oke, jadi itu bedanya ya. Kalau misalnya di ulum itu hanya 3, dan kalau di Dirasatul Ulia itu tambahan 1 lagi siasah syariah. Ya. Yang mana setahu Ana sendiri ya, itu antara doktor yang mengajar di kuliah dan di ulum itu kurang lebih sama. Ya. Cuman tipikal beliau menjelaskan atau muhadarahnya saja yang berbeda. Contoh kecil misalnya di kuliatul ulum, karena kita hanya isinya itu wafidin saja, yang ghair natiqin bil lughatil arabiyyah, ya, yang tidak ngomong bahasa Arab, maka cenderung doktor-doktor di kuliatul ulum itu sangat memperhatikan bahasa. Ya, jadi ketika sedang muhadarah, beliau ini menggunakan bahasa Arab fusha. Berbeda dengan kuliah di Rasatul Ulia. Kalau di Rasatul Ulia karena bercampur dengan orang Mesir biasanya ya udah dokter memakai bahasa yang beliau senangi gitu. Kadang tercampur-campur juga sama amiyah gitu. Oke. Bahkan ya kalau misalnya kita melihat sendiri di bahasa ya sendiri fikih muqarrar itu ada beberapa dosen yang juga menjabat sebagai petinggi kisem. Kisem itu apa? Kisem itu jurusan atau prodi gitu ya. Contoh misalnya di jurusan saya ada yang beliau namanya Dr. Muhammad Shalih Hilmi. Ya. Kalau misalnya antum tahu itu juga pernah beliau mengajar S1 di Madah Usul Fikih. Beliau juga sedang mengajar Madah Usul Fikih juga di Fikih Muqarrar, di Syubah Fikih Muqarrar. Dan yang mana beliau ini itu sekarang menjabat sebagai Rois Kisem Usul Fikih. Ya, jadi petingginya lah atau kepalanya Kisem Usul Fikih. Yang mana itu ya keren gitu, tinggi gitu. Itu petinggi pejabat tapi juga masih mengajar gitu. Bahkan kalau antum tahu Dr. Nahlah ya. Dr. Nahlah yang sebagai Rois Markas Tatwir, kemudian dekan Amidah Kuliatul Ulum sendiri itu juga masih mengajar salah satu madah di Kuliatul Ulum. Ya. Jadi jangan salah, di S2 itu semuanya doktor-doktornya itu hebat-hebat gitu. Dan minimal profesor karena ustadz doktor. Ya, jadi benar-benar sangat dipilih siapa saja yang mengajar di S2 di Al-Azhar. Maka dari kita sendiri juga harus punya kesiapan juga gitu yang baik dan matang. Oke. Kemudian yang lugah Arabiah itu kurang lebih seperti itu, ada lugawiyat, kemudian ada usulul lugah, kemudian al-balaghah wan naqd, al-adab wan naqd sama at-tarikh wal hadar. Oke. Bisa dilanjutkan? Lanjut lagi. Oke. Ini syarat dan ketentuan pendaftaran pasca sarjana di Kuliatul Ulum. Yang mana sebenarnya hampir sama, hampir mirip dengan pendaftaran di Rasatul Ulia. Yang pertama jelas memiliki gelar sarjana dan ijazah dari kuliah ulum Islamiyah atau dari salah satu perguruan tinggi yang sesuai dengan Universitas Al-Azhar. Karena apa? Karena sebenarnya kuliah ulum itu tentu tidak hanya pasca sarjana saja, tapi ada S1-nya juga. Yang mana umumnya itu hanya diikutin sama mahasiswa yang asal dari Malaysia gitu. Jadi kalau antum nanti masuk S2 di ulum, ya jangan heran karena sebenarnya kuliatul ulum itu lebih diperuntukkan atau lebih didirikan itu karena
keterlibatan daripada pemerintahan negara Malaysia. Ya, jadi awalnya pendirian Kuliatul Ulum itu seperti itu. Jadi kerjasama antara pemerintah Malaysia dengan Al Azhar. Ya, karena waktu itu dibutuhkan perhatian khusus bagi para mahasiswa wafidin yang memang tidak berbicara dengan bahasa Arab amiyah gitu. Jadi dibentuklah fakultas sendiri. Yang mana setelah beberapa tahun ya sampai 2018 kemarin itu akhirnya dibentuklah program yang pasca sarjana. Dan yang pasca sarjana ini tidak hanya diikuti sama Malaysia saja, akan tapi seluruh wafidin yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Maka di situ dijelaskan dan memiliki gelar sarjana dan ijazah dari Kuliatul Ulum Islamiyah atau dari salah satu perguruan tinggi yang sesuai dengan Universitas Al Azhar. Jadi misalnya Kuliatul Syara'ul Qanun itu bisa masuk di Kuliatul Ulum. Kuliatul Dirasat Al Islamiyah, Lil Banat atau Lil Banin itu juga bisa masuk di Kuliah Ulum juga. Ya. Kemudian ya kurang lebih di Dirasat Kuliah juga sama, jelas kita harus punya gelar sarjana terlebih dahulu. Karena nggak mungkin kan kalau kita langsung loncat dari tingkat 3 S2 gitu. Oke. Kemudian yang kedua, mahasiswa telah tidak mendaftar program magister. Sebentar. Tidak mendaftar program magister kecuali telah benar-benar lulus dan menyelesaikan lisens. Itu jelas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa harus meraih akumulasi nilai keseluruhan minimal JAYID. Nah, ini harus diperhatikan juga ya. Bahwasanya koror terbaru yang tahun kemarin itu baik di Kuliatul Ulum atau di Kuliatul Dirasat Ulia itu mereka mensyaratkan harus akumulasi nilai keseluruhan itu minimal JAYID. Ya. Jadi kalau misalnya nggak JAYID gimana dong gitu? Ya, kalau pengalaman tahun lalu ada beberapa ini yang Dirasat Ulia itu teman-teman Dirasat Ulia itu dia masih bisa masuk ya kalau misalnya kita JAYID atau makbul lah gitu itu masih bisa masuk Dirasat Ulia kalau kita mengikuti imtihan qabul dan kita lulus dalam imtihan qabul tersebut ya. Bahkan kalau di Dirasat Ulia itu saya pernah lihat formulir pendaftarannya itu lebih detail. Jadi misalnya kita memilih jurusan fikih muqaron. Dari jurusan fikih muqaron itu atau setiap jurusan itu memiliki mada asasi masing-masing. Misalnya di fikih muqaron itu mada asasinya adalah qodoya dan fikih muqaron itu sendiri. Maka di formulir pendaftaran di S2 Dirasat Ulia itu ada kolom-kolom dari tingkat 1 sampai tingkat 4 yang kita harus isi sesuai dengan kasfut takdirat kita. Nanti ada namanya kasfut takdirat ketika kalian ijra tingkat 4 atau transkrip nilai ya. Itu kita isi lalu kita rata-ratakan. Maka kalau misalnya di bawah makbul atau di makbul maka itu kemungkinan untuk tidak lolos itu besar. Dan tapi di pengalaman tahun kemarin di Dirasat Ulia itu ketika ada teman-teman yang makbul akan tapi ternyata imtihan qabul dia datang kemudian lulus itu masih bisa masuk. Ya. Tentunya dengan tambahan surat khitab atau permohonan kepada Amit di Dirasat Ulia gitu. Begitu juga di Ulum. Bahkan kalau di Ulum ya setahu ana itu makbul pun itu teman-teman yang mencoba untuk kuliah di Ulum makbul pun itu nggak bisa masuk. Maka larinya mereka akhirnya ke Dirasat Ulia gitu. Maka teman-teman sekarang yang mumpung tingkat 3 dan tingkat 4 dan memiliki keinginan untuk lanjut S2 di Azhar, maka dari sekarang juga harus diperbaiki nilainya kalau misalnya masih ngerasa cuman JAYID atau makbul saja gitu. Ya, karena insya Allah setelah kalau saya lihat teman-teman yang JAYID atau ke atas itu insya Allah 100% diterima. Sedangkan yang JAYID atau makbul ini tergantung kita melihat kepada imtihan qabulnya terlebih dahulu. Kalau misalnya imtihannya baik, imtihan qabul kita nilainya baik, maka bisa diterima. Akan tapi kalau misalnya imtihan qabul kita nilainya nggak baik, nggak memenuhi, bisa jadi kita ditolak, kita nggak bisa masuk S2 di Azhar gitu ya. Jadi mumpung tingkat 3 atau tingkat 4 nih, barangkali ada yang merasa kayaknya masih belum JAYID gitu atau masih makbul gitu. Ya udah, harus di sisa termin yang ada ini, termin 2 misalnya, itu harus diperbaikin lagi nilainya. Agar apa? Agar nilai
akumulasi kita itu terangkat. Ya, jadi itu salah satu syarat juga yang harus diperhatikan, karena banyak juga yang akhirnya teman-teman yang ingin sebenarnya S2 di Azhar akan terkena apa gara-gara ada syarat ini, mereka akhirnya nggak bisa melanjutkan di S2 di Azhar, kan sayang banget ya gitu. Oke, kemudian yang keempat, mahasiswa yang mendaftar harus memberikan surat persetujuan resmi dari kedutaan. Nanti ada namanya kitab sifaroh. Jadi ini adalah salah satu proses bagaimana nanti kita ijraat di S2 di Azhar, kita harus meminta kitab sifaroh terlebih dahulu. Ya, nanti itu insya Allah mudah pengurusannya di konsuler nanti itu. Begitu juga apa ini? Untuk melanjutkan studi ini, jika mahasiswa bekerja dalam Mesir sesuai dengan sistem dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Dekan Kuliah. Oh ya, nanti itu apa kalau di Kuliatul Ulum ya khususnya itu ada formulir yang menyatakan bahwasanya dia itu tidak bekerja di mana-mana gitu, atau dia tidak sedang berkuliah S2 di selain daripada ulum. Itu kalau di Kuliatul Ulum seperti itu, ada ketentuan harus seperti itu. Maka kita nggak bisa kalau misalnya mau mengambil double degree ya S2 di ulum dan di tempat yang lain gitu. Itu ada ketentuan seperti itu kalau di Kuliatul Ulum. Oke, bisa langsung di next. Kemudian ini dokumen persyaratan pendaftaran. Insya Allah ini ya mudah. Yang penting kita harus berani lagi ijraat, kemudian ngantri-ngantri gitu ya. Ya insya Allah kurang lebih dengan apa yang ada di S1 kita tetap ngantri, kita tetap ke suun gitu bolak-balik, itu insya Allah sama sih, itu emang udah tipikal kita ya, jadi nggak ada bedanya. Akan tapi di ulum sendiri itu biasanya kita lebih tertata. Karena apa? Karena di setiap syu'bah jurusan itu ada ketua kelas, atau kita menyebutkannya itu munasik asyu'bah. Jadi nanti biasanya di pertemuan muhadarah pertama ketika kita sudah masuk Kuliatul Ulum, itu wakil kuliah kita namanya Dr. Isom itu pasti akan berkeliling-keliling ke tempat koah masing-masing. Untuk apa? Untuk di situ beliau menunjuk salah satu mahasiswa sebagai munasik asyu'bah atau ketua kelasnya gitu. Yang mana nanti ketua kelas ini itu yang mengurusi tentang kalau ada rapat dengan wakil, kalau ada rapat-rapat dengan dekan, itu nanti mereka yang mewakili gitu. Jadi ya ketua kelasnya lah gitu. Atau sebagai juga musaid daripada para dosen gitu. Itu bedanya di Kuliatul Ulum sama di Dirasat Ulia. Kalau di Ulia, setahu Ana itu nggak ada kayak gitu. Jadi terserah mau milih yang mana ya gitu. Sama-sama baiknya insya Allah. Kemudian bisa di next. Bisa di next. Oke. Sebelumnya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa peraturan yang ada di dalam Kuliatul Ulum Islamiyah. Pertama, jadwal masuk kuliah 3 hari dalam seminggu. Ya. Ini kalau di kuliah ulum, kalau di Dirasat Ulia itu hanya 2 hari. Jadi mungkin kenapa kok di Dirasat Ulia itu tamhidinya 2 tahun? Ya karena mungkin masa belajarnya dalam seminggu itu cuma 2 hari. Jadi nggak sebanyak daripada Kuliatul Ulum Al-Islamiyah yang itu kuliahnya 3 hari. Dan selalu paten ya. Kalau di Kuliatul Ulum itu kita emang nggak tahu, itu emang kebijakan daripada Kuliatul Ulum, kita 3 hari itu selalu paten, selalu pakem, tidak berganti-ganti. Jadi masuknya pada Kuliatul Ulum itu hanya hari Ahad, hari Selasa dan Rabu. Itu udah pakem lah. Itu nggak berganti-ganti dari tahun-tahun kemarin. Jadi mesti 3 hari dalam seminggu yang ada di dalam Kuliatul Ulum itu hari Ahad, Selasa dan Rabu, itu pasti. Semua jurusan itu sama masuknya kuliah itu 3 hari itu. Sedangkan di Dirasat Ulia itu ada 2 hari, ya 2 hari dalam seminggu. Yang mana itu biasanya bergantian. Misalnya Usuluddin itu hari Sabtu dan Ahad gitu. Kalau yang Lughah misalnya Senin, Selasa. Kalau yang Syariah itu Rabu Kamis. Jadi seakan-akan
Entah, saya kurang tahu. Cuman kalau kabar daripada teman-teman di jurusan kuliah itu seperti itu. Entah itu mungkin bergantian madrotnya atau apa, saya kurang tahu. Ya, jadi beda antara kuliah ulum sama jurusan kuliah itu seperti itu. Kemudian dalam sehari ada 3 mata kuliah dimulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, ini sama. Insya Allah di jurusan kuliah, baik jurusan kuliah maupun kuliah ulum itu kurang lebih sama. Jadi kita dari 3 hari dalam seminggu, dalam sehari itu ada 3 mata kuliah dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi masing-masing mata kuliah itu berdurasi 2 jam. Jadi dari jam 9 sampai jam 11, kemudian jam 11 sampai jam 1, kemudian jam 1 sampai jam 3. Oke. Kemudian yang ketiga, wajib bagi mahasiswa kuliah ulum untuk datang tepat waktu. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi kalau di kuliah ulum itu bedanya dengan jurusan kuliah, itu ada absenan. Yang mana sebenarnya di jurusan kuliah saya dengar-dengar atau saya mengetahui itu ada absenan juga, akan tapi dia tidak terpengaruh kepada persenan akhir akumulasi nilai gitu. Kalau di kuliah ulum itu ada beberapa akumulasi nilai yang harus diperhatikan. Jadi kita di kuliah ulum itu ada tamhidi setahun dan ujiannya itu 2 kali, termin 1 dan termin 2. Ya, atau kita menyebutkan di kuliah ulum itu biasanya muntasoful am dan al-imtihan al-nihai gitu. Jadi 2 masing-masing daur ujian ini itu juga memiliki nilai yang berbeda. Apa bedanya? Kalau yang termin 1 atau muntasofil am itu nilainya 30%. Sedangkan yang ujian nihai itu 40%. Nah, sedangkan yang sisanya itu ada 10% untuk musyarakah. Musyarakah itu ketika kita ada misalnya tugas bahas, kemudian kita mengumpulkan, itu bisa menjadi nilai. Kemudian juga ada 20% itu untuk al-hudur, nilai kehadiran. Maka kalau misalnya kita kurang rajin atau nggak hadir dalam muhadharah kita di kuliah ulum, itu sangat sayang sekali karena besar nilainya 20%. Memang sih kalau misalnya kita nggak ikut kalau kita nggak ikut muhadharah, kemudian kita nggak pernah membuat bahas, itu seenggaknya kalau misalnya kita ujian itu kita mumtaz atau nilainya sempurna, itu kita udah dapat 70% atau 70 nilai 70. Yang mana ya udah 70 kan berarti jahit ya gitu. Itu kalau misalnya kita benar-benar mumtaz akan tapi nggak hadir kuliah atau mengumpulkan bahas misalnya gitu. Kalau kita misalnya hadir kuliah, kemudian bahas juga ngumpulin, kita ngerjain, kemudian termin 1 atau termin 2 kita maksimal, itu ya udah kita bisa saja mendapatkan nilai yang baik nantinya gitu. Kalau di kuliah, setahu saya itu ada absenan akan tapi dia tidak mengaruhi nilai, atau tergantung masing-masing dokter ya. Kadang dokter kan ada saja yang suka ketika absenan itu juga dijadikan nilai tambahan bagi mahasiswanya gitu. Kemudian yang keempat, wajib bagi dosen untuk mengajar dengan bahasa Arab Fusha. Yang mana ini sebagai mumayyizat kuliatul ulum ya. Kalau kuliah dirasat kuliah itu nggak ada kewajiban bagi dosen untuk mengajar bahasa Arab Fusha. Ya. Karena ketika dosen ditekan mungkin ketika dosen diminta untuk mengajar di kuliatul ulum, itu beliau itu udah dikasih briefing lah gitu sama dekan atau wakil dekan gitu. Bahwasanya kita itu di ulum itu sebagai untuk khusus orang wafidin yang tidak melakukan tidak menggunakan bahasa Arab amiyah gitu. Maka wajib dengan di muhadharahnya itu menggunakan bahasa Arab Fusha. Ya. Walaupun sebenarnya dosen-dosennya tadi itu sama dengan di kuliah ya. Jadi nggak ada bedanya, akan tapi bagaimana cara beliau mengajar itu berbeda. Kalau di kuliah beliau nggak ada masalah dengan bahasa Arab Fusha ataupun amiyah. Tapi kalau di ulum itu kita wajib dosennya itu mengajar dengan bahasa Arab Fusha. Bahkan kita bisa saja, banyak sekali teman-teman yang misalnya kadang kan khilaf ya, kadang kita dosen juga tiba-tiba keceplosan pakai bahasa amiyah lama gitu. Ya kita dengan pertemuan awal dengan dekan Dr. Nahla itu boleh saja kita
mengingatkan dokter atau dosen-dosen tersebut agar untuk selanjutnya mengajarnya dengan bahasa Arab fasih saja gitu. Karena memang program di Kuliatul Ulum itu seperti itu. Jadi itu termasuk daripada mumayizatnya daripada Kuliatul Ulum. Kemudian ini yang tadi sudah saya sampaikan, wajib bagi mahasiswa untuk mengisi daftar kehadiran, ya karena itu mempengaruhi nilai, ya. Jadi nilainya tadi itu ada 40 untuk ujian nihai, 30 untuk ujian termin awal, kemudian 10 untuk dia musyarakah, dan 20 untuk kehadiran. Kemudian kalau di Kuliatul Ulum ini ya, ini termasuk mumayizatnya Kuliatul Ulum itu adanya penugasan kepada salah satu mahasiswa menjadi koordinator jurusan atau yang tadi kita sebutkan sebagai munasik asyubah. Di antara tugasnya adalah penanggung jawab daftar kehadiran, ya. Jadi sebenarnya yang mengabsen, ya, atau yang memegang list absenan itu, ya sebenarnya ya orang ini, koordinator jurusan ini, munasik namanya. Kemudian tugasnya juga berkomunikasi serta membantu dosen menyiapkan keperluan untuk kegiatan belajar mengajar. Ya, seperti halnya dia yang menyiapkan spidolnya misalnya gitu ya, atau menyiapkan menginformasikan kepada teman-teman yang lain tentang bagaimana nanti kuliah di ulum kayak gitu. Atau misalnya dia yang mungkin kalau bisa dibilang dia senatnya subah lah ya. Jadi ada penunjukan salah satu mahasiswa daripada kuliah untuk jadikan yang menjadi tanggung jawab kepada subah tersebut. Kemudian juga dia yang bertugas untuk menyampaikan peraturan dan kebijakan daripada dekan dan wakil dekan. Karena nggak mungkin kan dekan atau wakil dekan itu masuk ke dalam grup WhatsApp kita gitu. Kan agak susah ya gitu. Walaupun sebenarnya bisa saja gitu. Bahkan kalau nggak salah wakil dekan kita itu Dr. Isom itu masuk kepada grup-grup WhatsApp ini ya. Jadi untuk lebih dekat dengan mahasiswanya mungkin, atau lebih biar kalau ada yang tanya-tanya langsung dijawab gitu. Jadi enak gitu. Oke, next. Oke, ini contoh jadwal kuliah di Ulum ya. Insya Allah nggak jauh beda dengan pada jurusan kuliah. Jadi ada ini 3 madah dalam sehari dari jam 9 sampai jam 3. Ya. Oke, next, langsung saja. Nah ini, biaya pendidikan di Kuliatul Kuliah ataupun di Ulum itu kurang lebih hampir sama, yaitu sekitar 1.550. Yang mana ini biasanya dibayarkan di awal ketika kita pendaftaran. Ya, gitu juga ada beberapa, kalau pengalaman tahun lalu ada beberapa nominal ya yang berbeda. Kalau kita bayar lewat bank sama bayar lewat syu'un. Kalau di syu'un lebih mahal gitu. Oke. Mungkin itu tadi ya untuk perbedaan antara Dirasat Ulia dan Kuliatul Ulum. Mungkin kalau kita lihat atau kita bayangkan lagi perbedaan antara Dirasat Ulia dan Kuliatul Ulum itu durasi. Kalau durasi di Ulum itu tamhidi setahun. Kalau di Ulia itu tamhidi 2 tahun. Yang mana walaupun di Ulum itu tamhidinya cuma setahun, dia itu ujiannya juga 2 kali, tetap 2 kali, termin 1 dan termin 2. Adapun di Ulia itu dia tamhidinya 2 tahun, akan tapi dalam setahun itu hanya ujian sekali gitu. Yang mana kalau sepengalaman teman-teman di Dirasat Ulia ya, bagaimana perbedaan antara Ulum dan Ulia itu, ujian di Ulia itu dia tentu lebih banyak soalnya dan tentu lebih banyak juga jawabannya. Karena apa? Karena seakan dia materi setahun ditumpuk langsung 1 kali ujian. Ya tentu hal itu pantas-pantas saja gitu. Berbeda dengan halnya yang Ulum. Kalau Ulum itu dibagi. Jadi ada materi termin 1, ada termin 2. Yang mana itu mempengaruhi terhadap soal-soal yang nanti diujikan juga. Makanya ada beberapa perkataan kesanan bahwasanya di Dirasat Ulia itu lebih sulit daripada Ulum gitu ya. Itu pasti banyak yang ngomong seperti itu. Akan tapi sebenarnya kalau kita membayangkan sebenarnya hampir sama. Karena apa? Karena sebenarnya materinya saja yang di Ulia itu materi setahun ditumpuk menjadi 1 kali ujian saja. Maka seakan-akan ya lebih sulit gitu. Padahal sebenarnya sama saja di Ulum juga seperti itu. Kalau misalnya dijadikan 1 kali ujian saja gitu. Ya, jadi ya insya Allah
tarafnya itu nggak ada yang beda antara ulum sama di kuliah. Cuman tipikalnya saja itu ya muhadharah yang berbeda. Terserah mau pilih muhadharah atau kuliah di ulum atau di kuliah, tergantung masing-masing ya, keinginan masing-masing. Oke, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, saya juga ingin menyampaikan ya bahwasanya pengalaman kami selama berkuliah S2 di Azhar, tantangan kuliah S2 di Azhar itu apa aja sih gitu. Ya. Setelah saya renung-renungkan ya, bahwasanya sebenarnya musuh terberat kita berkuliah di S2 di Azhar itu adalah diri kita sendiri. Ya. Karena mau nggak mau S2 di Azhar itu butuh perhatian yang khusus, butuh kefokusan. Kalau kita tidak bisa mengalahkan hal tersebut, maka kita akan terseok-seok. Maka kita akan tidak berjalan dengan lancar belajar kita di S2 nanti. Ya. Jadi yang malas-malas itu harus benar-benar dilawan malasannya. Jadi tumbuhkan sifat karakter rajin itu mulai dari sekarang. Karena kita bakal sangat tertinggal kalau misalnya kita masih tidak mau merubah diri kita sendiri. Ya. Kemudian juga karena yang tadi saya sampaikan di awal, bahwasanya kuliah di Darussalam Kuliah itu tidak sebentar, maka harus juga dipikirkan matang-matang bahwasanya kita harus siap mengorbankan banyak waktu, jiwa raga kita, serta tenaga kita untuk perjalanan S2 di sini. Ya. Karena mungkin anggapan bahwasanya kuliah yang benar-benar kuliah itu adalah di S2 di Azhar. Mungkin benar. Karena apa? Karena ya kita di sini tuh ada nulis. Mungkin kalau di S1 di Indonesia ada skripsi gitu kan, tapi kalau di S1 di sini kan nggak ada. Maka yang benar-benar kuliah itu ya di S2 nanti, karena ada nulisnya gitu. Ya. Masa kita di S1 kan nggak ada nulis gitu. Jadi harus benar-benar berubah gitu, harus berbeda dengan daripada S1. Kalau S1 karena kita nggak ada tuntutan untuk menulis, kita mungkin bisa saja untuk cuma hadir di muhadharah, kemudian di ujian gitu. Akan tapi di S2 kita tidak hanya sekedar itu, kita harus sering-sering menulis, kita harus rajin-rajin improvisasi diri, ya. Dan kemampuan menulis itu biasanya sejajar dengan keseringan kita untuk membaca. Maka harus diseimbang antara menulis dan membaca. Dan kedua kegiatan ini kalau kita tidak mempunyai waktu yang cukup, maka ya kita tidak bisa maksimal. Maka seperti halnya yang saya sampaikan tadi, kita harus benar-benar berani meluangkan waktu kita untuk beberapa tahun ke depan untuk fokus kepada perjalanan S2 di Azhar. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan atau persiapan S2 di Al-Azhar. Ya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan bisa kita ambil manfaatnya. Kemudian saya juga terakhir apresiasi pada senat mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah yang telah mengadakan acara yang bermanfaat ini. Saya itu aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa teman-teman semuanya ilmunya. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ubaidillah Haq LC atas ilmunya. Ini mutiara-mutiara semua ini. Tadi ada beberapa catatan yang saya catat juga, bahwasanya waktu di pasca sarjana ini relatif lebih lama ya teman-teman. Jadi minimal katanya tadi 4 tahun ini, Masya Allah gitu. Ya teman-teman yang beberapa mungkin yang mikir gitu ya, aduh 4 tahun ya gitu. Kapan saya nikahnya, kapan saya dan sebagainya gitu ya. Kemudian perjuangannya juga relatif tidak mudah ya teman-teman. Jadi karena memang bayarnya usia, jadi kita benar-benar dituntut oleh kuliah itu harus belajar gitu. Kemudian mungkin sistem belajarnya lebih komunikatif ya. Jadi lebih berdialog bukan monolog gitu. Maka usulan tadi solusi dari Ustadz Ubaidillah-nya, bangunlah chemistry dengan dosen, kemudian rajinlah menulis Arab karena agar terbiasa dalam menulis skripsi nantinya. Kemudian outputnya juga, inputnya harus setara gitu. Ketika kita rajin menulis, maka kita harus rajin membaca juga kayak gitu. Kemudian harus fokus juga dengan menuntut ilmu
jangan diduakan ya. Karena segala sesuatu yang diduakan itu tidak terfokus, teman-teman. Masya Allah. Luar biasa, terima kasih. Mungkin ada beberapa teman-teman mungkin yang akan ingin bertanya, mungkin di kolom chat mungkin boleh, atau langsung saja juga menyalakan mikrofonnya juga boleh. Ya, teman-teman mungkin yang di sini ada yang ingin bertanya, silahkan teman-teman. Ada yang bertanya, teman-teman? Ada. Mungkin pertanyaan dari saya, Ustaz. Terkait dengan kuliah ulum nih. Apakah di kuliah ulum itu juga ada pasca sarjana S3 atau cuma sampai S2? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk masa penulisan tesis. Kalau nggak salah, untuk penulisan tesis masa studi di ulum itu di pasca sarjana S2 itu maksimal 8 tahun ya. Kalau misalnya lebih dari 8 tahun itu mafsul ya. Mungkin cukup itu pertanyaannya. Oke, Bismillah, langsung saya jawab. Bahwasanya seperti yang tadi saya sampaikan, kita pasca sarjana itu baru dibuka mulai tahun 2018 sama Dr. Nahlah ya. Yang mana berarti kalau sampai sekarang berarti sekitar masih 6 tahun. Ya, kalau untuk program doktoral sendiri di Kuliatul Ulum itu sebenarnya bisa jadi mungkin akan ada gitu. Karena mungkin sekarang untuk yang mahasiswa S2-nya lulusannya itu masih sedikit. Jadi untuk yang sekarang itu masih belum diadakan program doktoralnya gitu. Akan tapi pernah saya mendengar bahwasanya ketentuan dalam di Kuliatul Ulum sendiri, karena kita S2-nya itu tamhidinya cuma setahun, maka nanti kalau ada S3 di Ulum, maka kita tidak langsung menulis, tapi kita tamhidi lagi setahun lagi gitu. Jadi tamhidi dulu setahun lagi. Berbeda nanti dengan daripada program doktorah di dirasat kuliah. Kalau di dirasat kuliah itu kita langsung menulis. Ya. Jadi kita punya judul, langsung kita ajukan, langsung kita bisa menulis. Akan tapi kalau di Ulum tidak, karena kita cuman tamhidinya waktu S2 itu cuma setahun. Maka ada nanti ketika program doktoral dilaksanakan di Kuliatul Ulum itu tamhidi setahun dulu gitu. Baru setelah itu kita menulis. Yang saya ketahui seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, lama menulis tesis itu kurang lebih sama dengan daripada dirasa kuliah. Karena sebenarnya untuk yang ketentuan-ketentuan umum yang global itu sebenarnya diatur sama universitas. Ya. Jadi bagaimana misalnya lama belajar di dirasa kuliah 8 tahun, maka semuanya dirasa kuliah di Fakultas Al-Azhar itu semuanya rata 8 tahun misalnya gitu. Adapun yang misalnya nanti lebih dari 8 tahun itu kita bisa mengajukan surat khitab namanya. Ntar khitabnya namanya apa ya? Lupa nah. Pokoknya ada surat khitab yang itu berisikan tolak bahwasanya kita meminta perpanjangan waktu untuk kita menulis. Itu ada. Dan insya Allah biasanya tembus gitu. Asalkan kita punya alasan yang kuat ya. Kenapa kita telat dalam menyelesaikan tesis kita. Begitu Ustaz. Masya Allah, jazakumullah Ustaz jawabannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya Ustaz. Apa langsung Ustaz lalu? Silakan Ustaz langsung aja. Jadi begini, banyak teman-teman kami yang sekolah di UIN yang ada di Indonesia itu bertanya apakah bisa yang memiliki gelar sarjana di Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia itu
melanjutkan pasca sarjana yang ada di Al-Azhar. Mengingat poin 1 di syarat ketentuan pendaftaran pasca sarjana, kuliah ulum Islamiyah ini harus yang mu'adalah dengan atau yang setara dengan S1 di Al-Azhar, begitu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Oke, bismillah. Saya jawab bahwasanya memang ada beberapa kawan yang dari Indonesia, dia langsung kuliah pasca sarjana di sini tanpa sarjana di Al-Azhar terlebih dahulu. Yang mana jelas tentu kuliah-kuliah yang ada di Indonesia tersebut itu fakultasnya atau universitasnya itu punya MOU daripada di Al-Azhar atau mempunyai ijazah yang mu'adalah dan diakui daripada di Al-Azhar. Contohnya, saya mempunyai beberapa teman, tapi ya senior. Dia sarjananya di UIN dan Fakultas FDI, bisa melanjutkan S2 di Fakultas Dirasat Islamiyah yang Dirasat Kuliah. Ya. Jadi kan tadi seperti saya sampaikan bahwasanya di Dirasat Islamiyah itu ada program pasca sarjananya sendiri. Maka orang yang dari UIN yang dia Fakultas Dirasat Islamiyah itu bisa melanjutkan pasca sarjananya di kuliah yang Fakultas FDI. Jadi karena mungkin masih sejajar, masih linear dan ini mau adalah maka bisa melanjutkan S2 di Al-Azhar. Sedangkan yang lain yang selain dari FDI, saya menemukan beberapa kawan, ya walaupun bukan orang Indonesia, ya, akan tapi beliau ini yang daripada selain daripada negara Indonesia itu dia S1-nya bukan di Al-Azhar, akan tapi di negaranya masing-masing dan dia bisa masuk ke kuliah S2 di Azhar. Yang jelas bahwasanya ijazah mereka itu tentu mu'adalah dan diakui sama Al-Azhar. Oke. Kalau misalnya tidak diakui, mungkin saya melihat itu akan sangat sulit ya. Mungkin bisa, tapi akan prosesnya sangat panjang. Bagaimana kita meminta tolak atau persetujuan daripada pihak-pihak kuliah yang lain gitu. Jadi prosesnya akan sangat panjang sekali kalau kita tanpa ijazah mu'adalah. Oke. Oke, terima kasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan di kolom chat Ustadz dari Ustadz Raihan. Ustadz mohon izin bertanya, kalau misalkan setiap tahunnya kena di beberapa madah, apakah masih bisa atau adakah kesempatan untuk masuk ke ulum atau di Rosatul Ulia? Syukuran Ustadz, barakallahu fikum. Oke, jadi yang dimaksudkan adalah kena beberapa madah ketika S1 ya gitu ya. Alat hal yang terpenting itu adalah akumulasi nilainya. Jadi mungkin beberapa teman di sini ada yang mungkin pernah kena madah gitu. Akan tapi kan masih bisa diangkat dengan nilai-nilai yang lain gitu. Jadi karena kita hitungannya akumulasi ya, maka ya ntar kita kalau sudah lulus itu biasanya kita akan ijraat, namanya ada kasrut takdirat atau transkrip nilai. Itu kita tidak hanya jayid atau jajidan atau mumtaz atau makbul gitu, tapi benar-benar nilai kita itu berapa, angkanya itu berapa. Misalnya kita 60, 70 atau 80 gitu. Maka itu semuanya harus dipertimbangkan, dihitungkan agar minimal bisa menjadi jayid. Kalau kita misalnya sekarang jayid itu adalah 70 ya, sedangkan kita misalnya ketika kita hitung-hitung ternyata nilai kita masih makbul 65 gitu, maka sisa termin ini harus benar-benar dimanfaatkan betul agar akumulasi kita, rata-rata kita nilainya menjadi di atas 70 ya. Maka sebenarnya angka nilai yang berbentuk angka ini penting nggak penting sebenarnya, karena sebenarnya kita kan selama ini cuma dikasih istilah makbul, jayid atau jajidan gitu. Tapi sebenarnya transkrip nilai yang berbentuk angka ya, itu penting juga kita harus ketahui. Jadi kalau bisa, kalau misalnya kita biar lebih akid, lebih pasti, coba kita datang ke syu'un, kita ketika sudah muncul natijah, coba kita tanyakan berapa angka yang ada di masing-masing nilai kita gitu. Karena biar itu nanti ketika kita akumulasi itu kita jatuhnya menjadi yakin bahwasanya misalnya nilai kita udah aman gitu. Misalnya di atas 70 berarti kan udah aman gitu, udah jayid gitu. Jadi seperti itu.
Untuk masih bisa atau tidak bisa, atau ada kesempatan atau enggak, itu insya Allah masih ada kesempatan. Yang penting nilai akumulasi kita itu di atas minimal. Masya Allah, jazakumullah khairul jaza Ustadz atas jawabannya. Kalau begitu saya boleh menutup pertanyaan Ustadz. Saya ingin bertanya satu terakhir sekaligus closing statement dari Ustadz gitu. Tadi antum bilang bahwasanya tanyakan pada diri kita sendiri apakah kita benar-benar niat dan minat untuk kuliah pasca sarjana di Al-Azhar. Jadi kita harus benar-benar penuh niatnya, minatnya juga penuh biar nanti lancar S2-nya gitu. Jadi Ana pengen dengar motivasi dari antum Ustadz. Kalau justru serang Ustadz, kalau Ana ini deg-degan terus masih ambigu Ustadz. Apakah lanjut gak? Aduh, kalau bisa lanjut kelamaan, kalau nggak lanjut juga pinginnya di Azhar karena bagus gitu ya Ustadz ya. Ya mungkin bisa dikasih motivasi dan sekaligus closing statement dari Ustadz. Syukron. Oke. Satu hal yang paling penting juga, apakah kita mau lanjut S2 di Azhar atau tidak, itu sebenarnya satu doang acuannya. Kalau dari saya ya, itu satu doang, satu aja acuan. Kita dibolehin atau diridoin nggak sama orang tua kita kuliah di Azhar? Karena kuliah di Azhar, kuliah atau belajar S2 di Azhar itu ya kita semuanya sepakat itu baik, itu hal yang manfaat gitu kan. Akan tapi mungkin beberapa zuruf atau apa namanya hal-hal keadaan yang bisa jadi tidak memungkinkan kita untuk belajar di Azhar, itu biasanya yang menjadikan kita mengurungkan niat kita untuk belajar di Azhar. Akan tapi selama kita dikasih ridho sama orang tua, sama ibu, sama ayah untuk belajar di Azhar, untuk S2 di Azhar, maka gunakan izin tersebut dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin gitu. Ya. Kalau saya pribadi, acuannya cuma itu. Karena apa? Karena nanti sesulit-sulitnya perjalanan yang kita lalui, akan tapi kita punya modal ridhonya orang tua, insya Allah akan menjadi mudah juga. Bukankah ridho fi ridhol walidain, ya kan? Ridhonya Allah itu di ridhonya orang tua. Kalau kita udah punya ridho orang tua, insya Allah akan menjadi mudah. Insya Allah pikiran-pikiran kita yang cuma kita bayangkan, cuma kita pikirkan, ya itu cuma menjadi hanya angan-angan saja, tapi tidak terjadi kenyataan ya. Jadi jangan biarkan hanya karena misalnya pesimis atau kok kuliah di Azhar lama banget gitu. Itu kalau kita udah punya ridho kemudian doa orang tua, itu kita kalau dari saya pribadi lakuin saja apa yang menurut kita baik ya. Jadi seperti itu. Karena kalau boleh saya tambahkan ya, sayang sekali kalau kita pikir-pikir, menurut saya pribadi S2 terbaik ya jurusan studi Islam itu hanya di Al-Azhar di dunia ya. Maka sayang sekali kalau benar-benar tidak diambil kesempatan untuk berkuliah di S2 di Al-Azhar ya. Tentu dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khair. Dan sekali lagi Ustadz untuk motivasi, masukan dan sebagainya. Tuh teman-teman, kita udah mendengar banyak kalam-kalam mutiara, informasi yang sangat penting dari Ustadz Ubaidillah Haq LC ya teman-teman. Jadi tadi kayak pesannya Ustadz Ubaidillah Haq, kapan lagi dan ya di mana lagi gitu yang terbaik gitu kalau nggak di Azhar lanjutnya gitu. Masya Allah, semoga tadi jawaban ini bisa menjawab kebimbangan dan keraguan-raguan teman-teman di sini. Insya Allah biar yang nanti udah sekarang 3 dan 4 benar-benar mempersiapkan kemana akan S2-nya insya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Ubaidillah Haq LC atas ilmu dan waktunya. Semoga seluruh pelajaran antum dimudahkan juga dalam mengurus skripsi dan sebagainya, ngurus disertasi dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi Ustadz Ubaidillah Haq LC. Mungkin teman-teman kita cukupkan sampai di sini ya pertanyaannya. Insya Allah mungkin kita besok lanjutkan di sesi kedua ya teman-teman ya. Jazakumullah khairal jaza teman-teman semuanya. Untuk itu kami sekarang mengambil sesi dokumentasi mungkin Ustaz ya bersama antum. Insyaallah.
Sebelumnya mohon maaf Diganti sama operator. Saya ambil alih sebentar. Setelah ini ada sesi penyerahan sertifikat. Mohon yang bertugas untuk kepada Bang Maul, silakan. Mohon semuanya nanti on cam ya. Oke, sudah selesai. Sekarang sesi dokumentasi seluruh peserta yang mengikuti webinar pada hari ini. Diharapkan semua peserta untuk on cam. Nyalakan kameranya. Mohon hidupkan kameranya. Saya hitung dalam hitungan 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta. Mohon maaf apabila kami selaku panitia ada kekurangan, dan terkhusus kepada moderator kita Ustadz Lalu yang hari ini sudah menyempatkan untuk menjadi moderator pada sore hari ini waktu Kairo, karena jujur Ustadz Lalu saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh. Jadi kami ini mengganggu waktu ibadah Ustadz Lalu ini. Mohon maaf kepada Ustadz Lalu. Berikutnya kami tutup. Terima kasih kepada teman-teman. Diharap untuk besok hadir kembali pada acara webinar yang kedua dengan materi pasca sarjana non Mesir. Ini pasca sarjana luar negeri selain di Mesir, begitu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal hidayah. Ya. Ada pengisian post-test nggak di link? Oh iya. Ada, nanti untuk post-test itu nanti akan dikirim lewat WA di grup. Beserta absennya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, para hadirin yang